Badan Narkotika Nasional (BNN) menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram narkoba jenis sabu dan ekstasi di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Sabu disimpan di ruko lantai 2 di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Modus yang digunakan pelaku dengan cara menyelundupkan paket sabu bersama dengan puluhan karung beras yang sudah dipaket rapi. Petugas BNN juga menangkap seorang pelaku yang diduga sebagai pemilik narkoba. Pihak BNN masih melakukan pengembangan dan mencari pelaku lainnya. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan reporter TV1, ada Iksan Zahri di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Bagaimana pengungkapan penyelundupan sabu dan ekstasi, Iksan? Baik Andro, Ken dan juga pemirsa, beberapa saat lalu memang BNN baru saja melakukan penggerebekan di sebuah ruko 2 lantai di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dan pada penggerebekan kali ini diperkirakan ada sebanyak ratusan kilogram sabu begitu. Dan bukan hanya sabu, namun dalam penggerebekan kali ini BNN juga menemukan banyak sekali pil ekstasi. Dan seperti apa penggerebekan yang dilakukan BNN kali ini, sudah bersama saya Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Pak Arman, bisa jelaskan seperti apa penggerebekan yang dilakukan hari ini? Ya, kita memang mendapat informasi dari masyarakat, kemudian kita lakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, sehingga tadi siang tim menghentikan kendaraan box yang mengangkut beras atau sembako. Pada saat kita lakukan pemeriksaan, ternyata karung beras tersebut diisi dengan narkoba dicampur dengan beras. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan di gudang yang sekarang ruko kita berdiri, maka secara keseluruhan kita temukan narkoba jenis sabu 66 bungkus, kemudian ekstasi sebanyak 16 bungkus. Totalnya ekstasi pills kira-kira 160.000 butir, dan kita perkirakan narkoba yang akan kita sita ini berat secara keseluruhan kurang lebih 100 kg. Dan saat ini kita sedang melakukan pencarian dan deteksi di antara karung-karung beras yang masih tersimpan, karena kita menduga masih ada diselipkan di dalam karung-karung beras tersebut. Nah, untuk itu kita juga mengerahkan pasukan K9 kita atau anjing pelacak untuk mendeteksi keberadaan narkoba yang lain. Baik Pak, melihat dari modus ini yang dilakukan oleh si pelaku ini, apakah ini merupakan modus baru atau ada kemungkinan pelaku memanfaatkan situasi PSBB atau pandemi ini Pak? Ya, kalau modusnya saya kira itu berputar, artinya berganti-ganti dari tahun ke tahun. Namun memang dalam situasi pandemi COVID seperti sekarang ini, kita melihat sindikat memanfaatkan situasi seperti ini. Karena apa? Karena kita lihat bahwa yang diizinkan untuk berada atau kendaraan-kendaraan yang bergerak di lapangan adalah kendaraan pembawa logistik, termasuk sembako atau beras ini. Nah, mereka membawa narkoba dengan dicampur dengan beras atau logistik ini dengan tujuan supaya tidak diperiksa atau tidak dicurigai oleh aparat. Saya kira itu adalah salah satu modus operandi memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 sekarang. Boleh Pak, kita sambil melihat seperti apa hasil penggerebekan yang dilakukan kali ini. Saya lihat banyak sekali barang bukti di sini Pak. Bisa ditunjukkan Pak, ini sabu jenis apa yang ditemukan kali ini? Ini sabu jenis kristal atau biasa kita sebut metamfetamin jenis kristal. Nah, ini kelihatannya adalah kualitas yang sangat baik sekali, karena kalau kita lihat kemasannya dan bentuknya, kekerasannya, ini boleh dikatakan adalah kualitas nomor 1 atau KW1. Nah, ini juga yang baru kita temukan, karena
selama ini kita tidak menemukan kemasan seperti ini. Ini adalah kemasan baru, warna pink dengan tulisan aksara China dan keterangannya adalah China Tea. Nah, kemudian ekstasi juga, kalau kita lihat dari bentuk dan kekerasannya, ini kurang lebih 10.000 butir. Nah, ini juga boleh dikatakan dari pilpresnya sendiri merupakan kualitas yang baik. Baik Pak, kita berbicara mengenai jaringan dari si pelaku ini. Apakah dia merupakan jaringan lama atau pemain baru dalam bandar narkoba ini? Kalau kita lihat tersangka yang kita tangkap sekarang, salah satu adalah mantan narapidana yang juga sudah pernah terlibat dalam kasus narkotika. Nah, kalau kita lihat dari keterlibatan ini, tentu ini adalah jaringan lama. Kalau jaringan internasional sudah pasti. Oke, terima kasih Pak Arman Depari atas waktunya. Baik pemirsa, hingga saat ini polisi masih terus melakukan, atau BNN maksud kami, masih terus melakukan pengecekan ataupun penggeledahan di lokasi ini karena diduga masih ada barang bukti ataupun narkoba yang masih berada di dalam ruko 2 lantai di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi ini. Kembali ke Anda, Andro. Terima kasih Ihsan Zahri, informasinya dari Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat.